Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Kasisa Wulandari dari Kesmas Offering A tahun 2019 akan menjelaskan tentang bakteri Vibrio cholerae. Nah, Vibrio cholerae ini adalah salah satu bakteri yang masuk dalam famili Vibrionaceae dan merupakan bagian dari genus Vibrio. Untuk klasifikasi ilmiah yang lebih jelasnya, Vibrio cholerae ini memiliki struktur yang hampir sama seperti bakteri-bakteri lainnya, yaitu dibagi menjadi dua. Ada bagian dalam dan ada bagian luar. Nah, bagian luar ini yang paling luar disebut kapsul. Kapsul ini terdiri dari polisakarida dan air. Setelah kapsul ke dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan. Peptidoglikan itu adalah gabungan dari protein dan polisakarida. Membran plasma. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma yang tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Seperti itu. Ada flagella. Nah, flagella ini biasa disebut bulu cambuk. Bulu cambuk adalah struktur yang berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Ini digunakan untuk bergerak pada bakteri. Nah, pili itu adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Nah, pili ini mirip dengan flagella, tapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter kecil. Pili ini tersusun dari protein yang hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam ada sitoplasma. Sitoplasma ini berisi cairan sel. Setelah sitoplasma, ke ribosom. Ribosom adalah organel yang tersebar di dalam sitoplasma yang tersusun dari protein dan RNA. Setelah itu ada nukleoid. Nukleoid ini adalah bentuk yang tidak teratur di dalam sel prokaryotik yang mengandung semua atau sebagian besar bahan genetik. Setelah itu ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA ekstrasomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan di dalam sel hidup kayak gitu. Di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi, seperti itu. Nah, lanjut ke ciri-ciri si bakteri Vibrio cholerae ini. Apabila dilihat di dalam mikroskop, bakteri Vibrio cholerae ini berbentuk seperti basil. Seperti ini apabila dilihat di mikroskop. Nah, basil ini terdiri dari 3 macam. Ada monobasil, ada diplobasil, sama streptobasil. Nah, Vibrio cholerae ini termasuk dari bakteri gram negatif. Vibrio cholerae ini menghasilkan enterotoksin yang tidak tahan dengan panas dan asam. Setelah itu menghasilkan mucinase dan exotoksin. Bersifat aerob atau biasa disebut anaerob fakultatif, memiliki satu buah flagella atau biasa disebut monotrik, tidak berspora dan tidak berselubung. Nah, bakteri ini hidup di dalam bebas seperti di lingkungan seperti sungai, danau, sumur, seperti itu. Pada keadaan alamiah, bakteri ini hanya patogen terhadap manusia yang menyebabkan penyakit kolera. Nah, sumber penyebaran bakteri ini adalah air dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri ini sendiri kayak gitu. Nah, ketika makanan yang terkontaminasi itu masuk ke dalam tubuh, bakteri Vibrio cholerae ini otomatis akan masuk ke dalam tubuh dan diam di dalam usus. Masa inkubasi bakteri ini selama 6 jam sampai 5 hari. Karena bakteri ini menghasilkan toksin, nah toksin ini akan diserap oleh lapisan epitel dalam usus halus sehingga menghambat terjadinya absorpsi natrium. Nah, jika absorpsi natrium terhambat mengakibatkan kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka dari itu terjadilah yang namanya kram perut, diare, muntah, dehidrasi kayak gitu. Nah, gejala-gejala kolera ini pada anak-anak itu lebih berbahaya daripada orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak ini lebih rentan terkena gula darah rendah yang menyebabkan kejang-kejang dan penurunan kesadaran kayak gitu. Biasanya untuk mengatasi dehidrasi ini diberi minuman larutan olarit untuk mengganti cairan serta ion mineral yang ada dalam tubuh. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.